selamat datang di Pojok Kimia yang menyajikan obrolan sharing, motivasi, dan inspirasi. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Kak Muhammad Ismi Rezani. Selamat siang semua. Gimana nih kabarnya Kak Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya oke, kita bakal sharing-sharing nih sama Kak Reza. Yang mana pertanyaannya udah kita open Q&A ya di Instagram Himki FKPLM. Pertanyaannya dari SN Jamilah 04. Jadi pertanyaannya nih gini Kak. Bagaimana Kakak membagi waktu antara organisasi dengan kuliah? Silakan Kak Reza dijawab. Oke, jadi terkait pertanyaan dari Instagramnya SN Jamilah tadi, terkait cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Yang pertama, kita juga harus bisa terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas mana yang harus kita kerjakan, karena kan antara kuliah dan organisasi itu berjalannya kan beriringan. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita buat to-do list dari keseharian kita, apa aja sih kegiatan-kegiatan atau job desk yang harus kita kerjakan secepatnya atau yang memang harus kita selesaikan segera pada hari itu, baik itu tugas-tugas yang ada di perkuliahan ataupun tugas-tugas yang ada di organisasi, sehingga baik itu kerjaan yang ada di organisasi maupun di perkuliahan itu dapat berjalan beriringan dan dapat terselesaikan juga secara bersamaan dalam satu waktu, seperti itu. Kalau dari saya pribadi, jujur ada sih beberapa misalnya yang memang keteteran. Kadang-kadang memang keteteran itu karena mengutamakan salah satu tugas. Misalnya lebih mengutamakan organisasi, sehingga perkuliahan, tugas-tugas yang ada di perkuliahan itu menjadi keteteran dan lambat terselesaikan, ya walaupun memang keduanya itu dapat terselesaikan tepat waktu, tetapi ya tadi kita memang harus bisa menguatkan diri sendiri, baik itu fisik maupun jiwa gitu, agar hal-hal yang keteteran tadi dapat kita selesaikan dengan tepat waktu. Iya, terima kasih banyak Kak Reza. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Ini banyak banget Kak, benar-benar banyak banget yang nanya di IG Himki. Oke, selanjutnya nih Kak. Ada lagi pertanyaan dari Nur Aulia 15. Jadi pertanyaannya gini nih Kak. Kadang kita tuh ada kemauan buat belajar, cuma males aja gitu. Bagi tips belajarnya dong Kak, biar rajin. Silahkan Kak Reza. Baik, jadi menanggapi pertanyaan dari Nur Aulia tadi, terkait tips belajar yang memang kita memang harus menyiapkan, memang benar-benar menyiapkan kalau kita itu memang mau belajar. Jujur kalau dari saya sendiri, saya itu orangnya kalau nggak niat ya memang nggak niat. Nah, kalau misalnya nggak niat belajar ya nggak pernah belajar walaupun ada ujian gitu. Seperti pengalaman ujian semester beberapa waktu lalu, jujur saya itu nggak banyak belajarnya, ya cuma belajar ya ala-ala gitu. Terus terkait tips yang memang kita harus menyiapkan niat. Jujur kalau saya sendiri kalau memang sudah benar-benar menyiapkan, maka apa yang diniatkan itu harus diselesaikan dalam satu waktu. Misalnya tadi belajar, ya kalau kita memang menyiapkan benar-benar kita hari ini harus belajar dari sekian sampai sekian. Kalau memang sudah menyiapkan benar-benar, ya memang harus selesai dalam satu waktu belajar dari sekian sampai sekian. Kalau terkait tips belajar yang lain, jujur kalau tips pribadi dari saya itu sebenarnya gini, kalau kebanyakan orang kan belajar itu setiap waktu kan, saat misalnya setelah perkuliahan, terus mereview lagi materi-materi yang sudah diajarkan oleh dosen, dipelajari lagi di rumah pada hari yang sama setelah jam perkuliahan berakhir. Kalau saya pribadi itu beda, sebanyak-banyaknya materi perkuliahan dari dosen, kalau memang belum waktunya ujian, ya saya nggak pernah mempelajari lagi, kecuali besok ujian malamnya baru nge-review lagi dari awal semester, materi dari awal sampai akhir semester. Itu pun kadang-kadang kalau malamnya malas,
bisa jadi pagi hari, hamin beberapa jam malahan sebelum ujian itu berlangsung. Tapi itu jangan ditiru ya, hanya untuk orang-orang tertentu yang sanggup. Dan juga kita harus memang mengenali diri kita sendiri, tips belajar kita itu kita enaknya seperti apa. Nah jujur, kalau saya sendiri rajinnya itu cuma di semester 1 sama semester 2 buat bikin catatan atau resume materi perkuliahan. Selebihnya saya tidak pernah loh bikin catatan perkuliahan, tidak pernah bawa buku tulis lagi, cuma buku-buku paket aja kalau ke kampus. Karena memang saya sekarang ini tipe belajarnya lebih ke auditori sama visual. Ya belajarnya itu enaknya cuma ya sambil ngedengerin penjelasan dari dosen aja, sama ngeliat ini secara visual. Misalnya kan dosen punya PPT buat dipresentasikan, ya sambil ngeliat PPT beliau, kemudian beliau ngejelasin kan materi, ya sambil didengarkan juga materi yang dipaparkan dari beliau gitu. Jadi ya tergantung dari kesenangan kita juga. Misalnya kita senangnya lebih ke menulis, ya menulis. Kalau saya pribadi itu jadi juga mendengarkan. Dan ini ada juga satu tips yang penting buat ujian yang mungkin bisa teman-teman pakai juga atau adik-adik tingkat yang lain. Jadi gini, setelah saya pelajari dari sekolah sampai perkuliahan, ternyata hal-hal yang guru atau dosen kita ajarkan, yang materi-materi yang beliau ajarkan secara langsung dari mulut itu kadang yang lebih penting buat disimak ataupun dipelajari. Maksudnya itu seperti ini, penjelasan-penjelasan dari guru atau dosen yang tidak ada di buku. Nah kebanyakan dari situ soal-soal ujian itu keluar, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Makanya itu saya itu lebih senang jadinya mendengarkan daripada menulis. Apalagi yang penting itu hal-hal lain, info materi pelajaran lain yang tidak ada di buku tetapi langsung dijelaskan oleh dosen itu sendiri, itu yang lebih penting gitu. Kalau materi-materi yang ada di buku kita bisa pelajari, cuma kan ada beberapa materi yang memang langsung disampaikan oleh si dosen atau guru yang memang tidak ada di dalam buku-buku teks pelajaran. Nah itu yang penting buat kita pahami juga. Seperti itu. Iya, baik ya. Jadi mungkin cara belajar Kareja ini menantang sekali ya gitu. Tadi ada kata-kata yang dilontarkan Kareja, bagi yang sanggup. Nah, jadi untuk teman-teman di sana, kalau bisa jangan kayak gitu ya Kak ya, harus lebih baik lagi gitu kan ya. Ya memang salah satu contoh cara belajar yang buruk sih sebenarnya. Oke Kak. Oh ya Kak, selain cara belajar nih, pasti kan kuliah itu ada tugas-tugasnya tuh Kak. Nah Kakak itu selama mengerjakan tugas kuliah, pernah ngerasa capek nggak sih Kak? Atau bahkan pernah mikir, udah stop, nggak mau di jurusan lagi kayak gitu? Pernah nggak terbersit di pikiran Kakak untuk menyudahi jurusan yang udah Kakak ambil ini? Sebenarnya kalau terkait jurusan, ya memang ini jurusan yang saya mau gitu. Memang dari awal pendaftaran dulu kan daftarnya saya lewat jalur SNMPTN, yang memang pendidikan kimia ini masuk di pilihan pertama, yang memang sudah maunya di prodi ini dari awal. Jadi kan pasti tidak mungkin ada kata untuk berhenti atau untuk pindah jurusan. Apalagi kan sekarang sudah mau masuk semester 6 kan, sudah tahun ketiga, sudah tua juga. Jadi terkait jurusan itu ya nggak mungkin lah ya ada kata-kata untuk berhenti atau pindah. Cuma untuk tugas, kalau capek ya semua orang pasti bisa capek. Misalnya ada tugas, apalagi tugas-tugas yang berkaitan dengan project gitu, itu sudah pasti lebih menguras pikiran dan tenaga. Tapi kan yang namanya tugas yang diberikan tenggat waktu penyelesaian, ya mau tidak mau harus diselesaikan, walaupun kadang-kadang memang ada misalnya beberapa tugas nih, tapi tugasnya itu yang memang dirasa sangat sulit, dan juga tugasnya itu sebelumnya dirasa
tidak pernah diajarkan di kelas gitu atau tidak ada di materi, ya sebisa mungkin untuk apa, nyari-nyari referensi lain gitu untuk penyelesaian tugas dengan tipe soal yang mirip dengan yang diberikan oleh dosen gitu. Cuma kalau memang mentok tidak dapat lagi untuk menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas itu, ya ya sudah gitu, asalkan ada yang dijawab, tapi jangan juga tidak dijawab semuanya, nanti kan nilainya nol gitu. Cuma ya sebisanya menjawab, cuma kalau memang sudah benar-benar diusahakan memang tidak dapat terjawab juga, ya ya sudah, karena kan terutama kan saya sekarang kan semakin kesini semakin dalam tanda kutip itu kan bodoh amatan gitu orangnya, kalau memang gak bisa ya sudah gitu, seperti itu. Oke, baik. Karya seru banget nih. Baru 2 pertanyaan udah wow banget pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak ya. Ke pertanyaannya dari Jauhar Latifah 18. Jadi pertanyaannya, gimana sih Kakak menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba? Nah, gimana tuh Kak? Menurut versi Kakak sendiri. Silahkan. Kalau menurut versi saya sendiri, motivasi sebenarnya tidak ada motivasi khusus sih yang latar belakangi untuk ikut suatu lomba gitu atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah atau kampus. Cuma kan dulu memang dari SD yang memang karena saya sendiri passionnya itu akademik gitu, jadi kan memang keinginan sendiri gitu, nggak tahu kenapa, bukan karena motivasi atau apa, ya memang ingin aja misalnya ada yang info lomba yang berkaitan dengan akademik, ya kadang-kadang ya waktu sekolah itu ya kadang-kadang dari pihak sekolahnya yang menginformasikan kan hal itu, misalnya untuk saya mengikuti lomba tersebut, tapi ada juga beberapa lomba yang memang atas keinginan saya sendiri gitu untuk mengikuti, karena kan dulu itu memang saya sudah mulai bisa juga kan browsing itu nyari-nyari info lomba sendiri, jadi kan Pak Bu misalnya gitu, ini ada info lomba ini gitu, boleh ya misalnya saya ikutin gitu, ya boleh silahkan gitu, tapi ya akademik, kalau non akademik mah tidak bisa gitu, karena memang passionnya itu di akademik, terutama kan lomba-lomba yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian seperti itu. Kalau motivasi, kalau untuk motivasi sendiri ya memang sih kita tuh harus bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa oh kira-kira ini bidangnya sesuai deh dengan kemampuan kita, oh kira-kira lomba-lomba yang diadakan ini sesuai deh dengan kemampuan kita. Dari situ kita memotivasi bahwa oh kita mampu mengikuti suatu lomba-lomba yang diadakan lain dengan menganggap bahwa diri kita sudah mampu gitu untuk mengikuti lomba tersebut, asalkan yang memang benar-benar bidangnya yang kita kuasai gitu. Oke, baik Kak. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Libra.t. Jadi pertanyaannya, wah ini. Pertanyaannya gini nih Kak. Kak, gimana cara supaya kita tuh nggak terlalu kepikiran kalaunya ada mata kuliah yang nggak lulus? Memang ini menjadi tekanan batin sih Kak. Silahkan Kak Regia. Sebenarnya gini, terkait mata kuliah lulus atau tidak lulus, yang memang kalau awalnya itu jadi beban kan, jadi beban tersendiri, ya wajar kalau kita misalnya sedih atau misalnya ada yang sampai nangis atau frustasi, kok bisa sih kita nggak lulus mata kuliah ini misalnya, apalagi kalau memang mata kuliahnya itu yang bisa dikategorikan sangat sulit, ya wajar misalnya gitu. Tapi kan bisa juga ada orang-orang yang tidak lulus mata kuliah walaupun mata kuliahnya itu mudah, nah mungkin itu yang memang menjadi tekanan tersendiri bagi yang bersangkutan gitu. Kalau dalam jangka waktu 1-2 hari ya kepikiran terus kan, misalnya ada mata kuliah yang tidak lulus, aduh gimana nih, aduh harus gimana. Jadi kalau dari saya sendiri sih
terkait mata kuliah yang tidak lulus itu ya kita berusaha dulu mendamaikan diri kita, ya gak apa-apa, namanya juga kan belajar kan gak semuanya benar, pasti ada salahnya juga gitu. Walaupun ada yang tidak lulus ya sebisanya lah kita itu siagianya untuk menyemangati diri kita sendiri dulu, menenangkan diri untuk jangan terlalu diambil pusing kan gitu. Kan itu bisa kita ulang mata kuliah itu di tahun depan, misalnya kita tidak lulus mata kuliah di semester ganjil, kan kita bisa mengulang kembali, mengambil kembali mata kuliah tersebut di semester ganjil di tahun depan. Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi, jujur kalau kakak sendiri sih tidak ada sih mata kuliah yang tidak lulus, cuma di ambang ketidaklulusan. Misalnya kan batas minimal lulus itu kan nilainya kan C, misalnya kan 60,0. Kakak itu pernah nilainya itu pas 60,0, coba seandainya 59,9, nggak lulus, dia ambang gitu. Alhamdulillah kakak lulus semua ya kak. Oke, harus disyukuri ya kak sebenarnya dapat apanya itu. Ya alhamdulillah. Iya. Oh ya kak, kemarin itu denger-denger kakak ngikutin program Permata. Kayak kakak tuh kalau nggak salah kuliah di 4 univ atau berapa univ tuh kak? Iya benar. Jadi sebenarnya programnya kakak memang tahu sih, karena kan kakak suka itu browsing. Nah apalagi kan kita sebagai mahasiswa wajib tuh misalnya kita mau cari info kegiatan, search aja itu website-websitenya lembaga misalnya kayak Kementerian Pendidikan, atau misalnya ada websitenya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan gitu. Nah di situ banyak info-info terkait perguruan tinggi dan mahasiswa gitu. Sebenarnya kakak itu tahu program itu, cuma kan waktu itu tuh kakak belum tahu gimana cara daftarnya kan mau ikut, dan kakak tahunya tuh malahan sejak dari Agustus 2020 yang lalu kakak sudah tahu ada info itu. Cuma ya karena masih belum ada disebutkan info untuk pendaftaran mahasiswanya, jadi ya kakak abaikan aja sih gitu. Ternyata di akhir tahun, mendekati akhir tahun kan, dari dosen-dosen di program studi kan yang menginformasikan langsung ke kakak gitu. Kakak sempat terkejut juga kan, sore-sore kan sampai santai mau maghrib kita telepon dosen, ini katanya ini kami dari prodi mau ikut ke sini untuk ikut kegiatan ini. Ya terkejut lah gitu, antara senang atau bingung, linglung, ya linglung aja gitu, kayak gak tahu apa-apa jadinya gitu kan. Ya sebenarnya itu hal yang sangat disyukuri sih, cuma sempat terpikir sendiri, karena kan kita perlu menyesuaikan jadwal kan antara perkuliahan yang di sana dengan perkuliahan di kampus kita. Apalagi kan waktu itu di perkuliahan di kampus luar itu kan sudah mulai jalan nih, sedangkan perkuliahan di kampus kita kan masih nyusun ini KRS-an kan. Jadi waktu itu sempat bimbang juga gimana ini nanti kalau jadwal jurusan kita kan sudah keluar, apakah ada jadwal yang kurang atau gimana. Dan alhamdulillahnya sih nggak ada jadwal yang mangkrak, cuma ya rentang waktunya itu loh, misalnya di perkuliahan di kampus kita kan sampai jam 9 misalnya, nanti jam 9.15 masuk lagi kelas untuk perguruan tinggi yang di luar. Jadi kan dalam sehari itu jujur kakak itu dari pukul 7.15 sampai pukul 17, sampai pukul 5 atau pukul 6 sore selesainya, karena kan satu hari itu bisa 4-5 mata kuliah kalau digabung dengan perguruan tinggi yang di luar. Jadi untuk perguruan tinggi yang kakak ambil itu yang menyediakan mata kuliah yang berkaitan dengan kimia juga, sebenarnya memang benar kata Karima tadi kan ada 4 ini. Sebenarnya kalau lebih dari 4 sih bisa mau 5 atau 6 ini, tapi kan kakak mencari juga kan mata kuliah yang tersedia yang berkaitan dengan kimia. Nah dapatlah 4 perguruan tinggi tadi, di antaranya ada Universitas Negeri Padang, kemudian
Universitas Jambi, Universitas Pendidikan Indonesia, sama Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu. Wah, banyak sekali ya Kak. Pasti kalau offline tuh, wah mantap sekali ya Kak kalau kita bisa berkunjung ke kampus-kampus tersebut. Ya Kak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Di waktu kita yang minim sekali ini. Jadi pertanyaan dari Koliling. Tipsnya dong Kak, gimana cara berdamai dengan diri sendiri? Silakan Kak Reja. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk berdamai dengan diri sendiri, yang pertama kan kita harus bisa dulu memahami seperti apa sih diri kita, karakter diri kita sendiri, seperti apa sih self love gitu kan, untuk mencintai diri kita sendiri, mengetahui karakter kita sendiri. Karena kan kalau mau berdamai dengan diri sendiri tapi kita masih belum tahu karakter kita pribadi itu seperti apa, kan tidak bisa juga gitu. Intinya sih seperti itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang kemudian yang kedua, sebagai pribadi kitanya itu kan harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita memang selalu membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain kan otomatis nggak bisa jadinya kan berdamai dengan diri sendiri, malah repot sendiri, kok aku begini, kok nggak kayak dia begitu, kok aku nggak sama gitu. Intinya sih ada yang kayak gitu kalau menurut saya pribadi. Ya oke Kak. Ya sudah terjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk Kak Reza bisa closing statement. Silakan. Oke, baik. Jadi pada intinya kita sebagai pribadi ya, secara pribadi, apalagi kan kita berstatus sebagai mahasiswa, yang mana merupakan bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi yang harus bisa memahami diri kita, apalagi kan kita berada di tengah para cendekiawan kan anggapannya, karena kita berada di lingkungan perguruan tinggi, yang mana tidak hanya dari mahasiswa tapi ada dosen, staf, tenaga pendidikan yang lain. Kemudian juga kita harus memahami kemampuan kita, karena kita mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, artinya kita itu memiliki kemampuan lain yang mungkin ada yang kita sadari dan kemampuan yang masih belum kita sadari adanya gitu. Harus bisa memahami hal-hal tersebut, karena kita sebagai orang-orang di bidang akademik berarti kan memang memiliki kemampuan akademik ataupun kemampuan non akademik yang lain, yang menunjukkan bahwa diri kita bisa mampu untuk melakukan ini, kita mampu untuk melakukan itu. Ya intinya banyak-banyak bersyukur aja. Kemudian kalau memang masih ada kesempatan, misalnya ini adik-adik tingkat yang angkatan 2019 2020 masih banyak loh kesempatan, misalnya mau ikut kegiatan apa gitu di kampus, atau mau ikut lomba yang di luar kampus, ikut aja gitu. Saya tahu kan nambah pengalaman, misalnya menang kan syukur alhamdulillah gitu. Kemudian yang terakhir yang harus bisa membawa diri aja sih, karena kan kita di lingkungan kita kan masih banyak kan orang-orang yang belum kita kenal. Dengan teman sendiri pun misalnya ada orang-orang yang belum kita kenal dengan baik, yang bisa membawa diri. Yeah. Apalagi kan kita berada di tengah lingkungan yang luas gitu kan. Oke, terima kasih banyak Kak Reja. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton Pojok Ruang Kimia ini. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman sekalian.